Beatrice Leonora Orapau. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Liai, Kabupaten Saburai Jua. Izinkan saya berbagi pengalaman saya dalam mengimplementasikan jurus 1 Kenali Potensi pada 7 jurus BK Hebat. Pada materi jurus 1 Kenali Potensi, saya berfokus pada tes gaya belajar. Alasan saya memilih jurus 1 Kenali Potensi adalah yang pertama, untuk membantu murid dapat mengenali gaya belajarnya sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil asesmen dapat digunakan untuk membantu murid dalam memilih studi lanjutan atau karirnya. Dan yang ketiga adalah menjadi acuan bagi guru BK dalam memilih layanan selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Itulah alasan saya mengapa saya memilih jurus 1 Kenali Potensi dari 7 jurus BK Hebat pada Onjok Learning yang pertama. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kenali potensi. Kenali potensi ini merupakan salah satu jurus dari 7 jurus BK Hebat. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Sudah siap terima materi? Sudah siap. Sebelum itu Ibu cek dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita ice break. Tadi teman-teman sudah berdoa kan? Oke, siap ya? Siap, Bu. Batu, kertas, apa di belakang? Oke, siap. Kertas, batu, 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 kertas, batu, kertas. Oke, tepuk tangan buat saya. Di sini kita sama-sama belajar tentang mengenali potensi diri kita masing-masing. Ada yang tahu apa itu potensi? Silakan tulis. Skill atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Potensi adalah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, apakah kalian tahu apa potensi yang ada di dalam diri kalian? Tahu, Ya, silakan. potensi saya bisa bermain bola dengan baik, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat saya. Kita akan sama-sama masuk di dalam simulasi. Kita mau simulasi asesmen. Akupintar.id. Kita di situ bisa tes apa gaya belajar kita. Lebih tinggi apa? Auditori. Apa wanita? Kinestetik. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Kita bagi di dalam kelompok gaya belajar. Yang auditori sebelah sini, visual sebelah sini, kinestetik sebelah sini. Tugas kalian adalah yang pertama, identifikasi persamaan dan perbedaan kebiasaan belajar antar anggota. Yang kedua itu identifikasi kelebihan dan kekurangan. Sudah? Oke. Sekarang Ibu minta yang pertama dari gaya belajar kinestetik. Akan membaca kelemahan dan kelebihan kinestetik. Yang pertama kelebihan belajar melalui praktik, koordinasi yang baik, pemecahan masalah yang praktis dan aktif dalam berdiskusi. Yang kedua kelemahan, sulit duduk diam, memerlukan lebih banyak waktu dan ruang. Oke, tepuk tangan dulu buat kamu. Persamaannya yaitu gaya belajar kinestetik juga memerlukan konsentrasi dan fokus yang baik untuk memahami materi. Perbedaannya lebih fokus pada aktivitas fisik dan
dapat dikembangkan. Nah sekarang Ibu mau kasih kalian lihat satu video. Oke, sudah? Sudah lihat? Apa pendapat kalian tentang video tadi? Silakan. Kecerdasan mencari suatu solusi untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan emosi Kecerdasan mencari satu jalan keluar untuk memecahkan masalah. Sedangkan emosi tidak memecahkan masalah. Bisa lihat gambar di depan? Bisa. Di situ tulis supaya adil, semuanya harus mengambil ujian yang sama. Tolong panjang apa itu? Ada yang bisa menceritakan gambar itu? gambar tersebut mengilustrasikan suatu ketidakadilan, di mana dikatakan supaya adil semuanya harus mengambil ujian yang sama. Tolong panjat pohon itu. Dari gambar kita bisa lihat kemungkinan yang akan berhasil melewati ujian ada monyet, burung dengan terbang dan bertengger di atas pohon, sedangkan beberapa hewan lain tidak akan bisa karena kekurangan yang ada dalam diri mereka. Tepuk tangan buat Susi. Kita menyadari bahwa di dalam diri kita mempunyai potensi yang berbeda. Di sini sistem belajar kita semua sama. Kalau di sini itu gajah, jerapah, beruang, monyet, Daniel dan burung disuruh mengajar pohon. Apakah bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak. Makanya tadi kita sudah dibagi dengan 3 gaya belajar. Kita mau mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Di situ dikatakan bahwa dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Terus yang kedua, dia senang membaca, senang mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Strategi pembelajaran yang efektif untuk orang yang mempunyai gaya belajar visual adalah kita menggunakan gambar, peta konsep, mind mapping, video. Nah yang kedua, gaya belajar auditori. Mereka lebih cepat paham jika informasi ditampilkan secara lisan. Jadi yang bekerja di auditori itu apa pendengar? Strategi pembelajaran yang efektif adalah gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu, edukatif. Yang ketiga itu adalah gaya belajar apa? Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukannya secara langsung. Nah, strategi pembelajaran yang efektif adalah menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Selanjutnya, kita akan buat di dalam 5 kelompok. Oke? Semuanya berdiri, hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3. Yang kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 2. Demikian saja. Tugas kalian setiap kelompok adalah membuat rencana strategi belajar yang optimal sesuai dengan gaya belajar. Setelah itu kalian akan membacakannya di depan kelas perwakilan kelompok. Oke, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Dimulai dari kelompok 5. Rencana strategi belajar yang optimal untuk gaya belajar visual dan auditori. Yang pertama, gaya belajar auditori. Belajar sambil mendengar musik, belajar dengan cara lebih banyak mendengar penjelasan atau dengan kata lain, menyerap informasi secara lisan. Yang kedua, gaya belajar visual.
belajar melalui video, membuat catatan yang menarik agar saya senang mempelajarinya walaupun berulang. Ada juga strategi belajar gabungan visual auditory. Buat catatan visual saat mendengar, belajar menggunakan video, mengubah informasi atau materi menjadi sebuah lagu. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Strategi belajarnya yaitu belajar dengan mengamati suatu gambar atau video. Yang kedua yaitu gaya belajar kinestik. Strategi belajarnya yaitu belajar sambil praktik, yaitu melibatkan gerakan tubuh agar informasi lebih mudah untuk diingat atau diserap. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1. Strategi belajar auditori yaitu mendengarkan penjelasan pelajaran berulang kali, belajar sambil berdiskusi dengan teman, visual, gunakan warna dan simbol saat mencatat, tonton video pembelajaran atau animasi yang menjelaskan materi. Kombinasi strategi belajar auditori dan visual yaitu dengarkan penjelasan sambil melihat slide, gambar, atau catatan berwarna. Setelah belajar, ceritakanlah kembali dengan suara lantang sambil menunjukkan bagian penting dari catatan. Lalu gunakan video edukatif dengan narasi agar dua indera, pendengaran dan penglihatan aktif bersamaan. Dan buat presentasi atau mind map, lalu jelaskan secara lisan kepada orang lain. Kelompok 4. Gaya belajar estetik ciri utamanya adalah belajar dengan bergerak, menyentuh dan melakukan langsung. Strategi belajarnya belajar sambil praktek langsung, misalnya melakukan percobaan, membuat model atau menulis catatan sendiri. Belajar sambil bergerak, misalnya berjalan saat menghafal, berdiri atau menggunakan gerakan tangan saat menjelaskan. Gaya belajar auditori ciri utamanya adalah belajar dengan mendengar dan berbicara. Strategi belajarnya adalah mendengarkan penjelasan guru atau rekaman pelajaran. Kedua, diskusikan materi dengan teman agar bisa mendengar dan berbicara tentang pelajaran. Ketiga, ucapkan kembali informasi dengan keras, misalnya mengulang poin penting sambil berbicara sendiri. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan fokus. Yang kedua, merekam pelajaran dan mendengarkannya kembali. Yang ketiga, diskusi ceramah atau tanya jawab. Strategi belajar kinestetik. Yang pertama, menggunakan alat peraga atau benda nyata. Yang kedua, belajar sambil bergerak, misalnya berjalan. Oke, terima kasih buat semua rencana strategi belajar yang sudah kalian buat hari ini. Dan Ibu percaya bahwa kalian masing-masing sudah bisa mengenali potensi dalam diri kalian. Ibu berharap saat ini kalian sudah bisa memahami ketika saya belajar apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa paham. Kedepannya kalian akan punya karir masing-masing. Percaya di dalam diri kalian bahwa setiap kalian punya potensi yang unik. Bertumbuhlah menjadi anak-anak yang berpotensi, yang dapat membanggakan orang tua, membanggakan bangsa dan negara. Siap? Siap! Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terima kasih buat waktu kalian yang sudah bersama dengan Ibu. Dan Ibu percaya apa yang kita lakukan hari ini membuahkan hasil yang terbaik.